Halo sobat sipil di seluruh Indonesia, dari Pulau Mia sampai Pulau Rote. Nah, kembali lagi sama aku Faiza di podcast Kes. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai prosedur pemesanan uji soil investigasi di PT Widya Prima Utama. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, ada Mbak Latifah Nurul Huda, sarjana teknik nih ya. Halo Mbak Latifah. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu nih sama sobat sipil nih Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurul Huda. Di WPU ini saya sebagai supervisor. Oh, supervisor nih ya. Oke. Mbak Latifah, tugasnya itu apa aja sih Mbak di PT Widya Prima Utama ini? Oke, tugas saya di WPU ini yang pertama itu ada berhubungan dengan klien, putar penawaran, invoice, kemudian ada pengaturan manpower, jadwal, kemudian ada monitoring terkait pelaporan setelah pelaksanaan lapangan selesai. Oke. Kalau Mbak Latifah sendiri ini di WPU udah berapa lama Mbak? Saya bekerja di WPU ini mulai dari November 2022 sampai sekarang, jadi terhitung sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau untuk layanannya apa aja yang ada di PT Widya Prima Utama itu? Nah, PT Widya Prima Utama ini melayani jasa soil investigasi, kemudian ada asesmen struktur, ada topografi, dan uji laboratorium mekanika tanah. Wah, banyak juga ya Mbak ya? Oke. Kalau di uji soil investigasi itu ada apa aja Mbak? Gambaran besarnya aja sih umumnya. Ya, gambaran besarnya untuk soil investigasi itu ada uji sondir nih. Ini adalah kalau dibilang di toko-toko ini best sellernya. Oh, best sellernya. Udah master lah ya. Yang terkenal di BPU tuh sondir. Oh gitu. Oke. Kemudian ada bor. Kemudian ada uji kepadatan, CBM lapangan, ada DCP, kemudian ada Senkon, ada PSPID juga ada. Kalau dari asesmen struktur nanti ada core drill, kemudian ada hammer test. Itu terhitung, itu hitungannya dari per meter atau dari kedalaman atau gimana itu Mbak? Kalau untuk sondir kita hitung per titik. Oke. Nah, kalau per meter itu bisa dari ya. Biasanya 1 titik sampai 20-30 meter. Wow. Untuk yang lain-lainnya hitungannya adalah titik. Oh, titik juga ya. Terus kalau semisal nih Mbak, aku mau order sondir itu gimana cara pertamanya itu gimana gitu? Cara pertamanya bisa menghubungi via WA. Oke, benar ya Bu. Via WA ke 0852 5237 9440. Nanti kita cantumin ya teman-teman ya, cantumin nomornya di bawah biar kalian nanti bisa langsung kalau misal mau uji sondir bisa langsung nomor di bawah ini. Oke, gimana Mbak? Ya, bisa WA dulu, kemudian nanti biasanya kita akan minta data untuk lokasi, kemudian kebutuhannya berapa, akan segera kita buatkan penawaran di hari itu juga. Oke. Itu ada minimal kayak jaraknya enggak, terus ada lokasinya itu harus gimana atau gimana gitu Mbak? Untuk lokasi, kalau sondir nih ya, kita bicara yang produk best sellernya ya. Oke, boleh. Sondir itu biasanya lokasi kalau bisa sudah masuk tanah, tidak tertutupi oleh cor. Oke. Nah, untuk movingnya, selama dia masih bisa kita jangkau dengan mobil, itu tidak akan kena cas. Oke. Nah, minimum order 1 titik pun kita layani kalau untuk sondir. Bisa di wilayah Solo Raya, kemudian sekitaran Jawa Timur. Kita juga ada di Malang juga, itu sudah ada alatnya Mbak di sana. Oh, udah ada ya di Malang ya. Kita sudah tekanan juga ada di Jogja juga ada. Kemudian kemarin kita juga hadir di Jawa Barat ya. Udah banyak ya, jadi di wilayah Jawa lah kasarannya seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya nih Mbak Iva, kalau estimasi waktu yang dibutuhkan di PT Widya Prima Utama ini dalam pengerjaan lapangan sampai pelaporan hasil itu berapa lama? Khususnya ini kita ambil aja contohnya sondir ya Mbak ya.
itu kira-kira berapa lama? Soundbir ya. Untuk soundbir ini pengerjaan lapangannya itu 1 hari, bisa 1 sampai 3 detik. Oke. Nah, kemudian H+1-nya sudah bisa diterima softwarenya oleh pelanggan. Oke. Iya, kemudian biasanya kalau sudah di ACC akan kita progres untuk tanda tangan, jilid itu sekitar 2 hari. Oke, wow, cepat. Kemudian setelah selesai dijilid, kita akan kirimkan via pos. Jadi ada 1 hari pekerjaan lapangan, kemudian 1 hari untuk analisa soft file, pengeluaran laporan soft file, kemudian cetak jilid dan tanda tangan itu 2 hari. Di hari kelimanya ini sudah bisa kita kirim via pos. Berarti total itu kalau kita ambil contohnya sendiri ya, itu 5 hari ya Kak ya? Iya, 5 hari sudah bisa kita kirim via pos. Kemudian hari ke-6 atau hari ke-7 sudah sampai di rumah pelanggan. Waduh, cepet banget ya hitungannya ya Mbak ya. Jadi di PT Widya Prima Utama itu mengedepankan kecepatan. Wow. Kepuasan pelanggan juga ya tentunya ya. Karena pelanggan juga inginnya kan butuhnya lebih cepat. Oke. Terus nih Mbak, kalau semisal saya nih mau uji CBR nih, ada anggap aja 4 titik lah, Nah itu kira-kira berapa lama itu estimasi waktunya Mbak? Nah untuk CBR ini dia lebih istimewa lagi. Bahkan kita bisa lihat hasilnya itu pada saat di lapangan juga. Jadi ketika teman-teman lapangan itu menguji, kemudian hasil dari CBR-nya di-share ke teman-teman kantor, maka akan langsung dihitungkan. Jadi pada saat itu juga konsultan dan owner bisa tahu hasil nilainya. Pada saat itu juga? Pada saat itu wow, keren banget. Itu juga estimasinya juga sama? Ya, sama. Kalau untuk CBR sama dengan soundbir. H+1 sudah bisa diterbitkan soft file, kemudian cetak jilid dan tanda tangan itu 2 hari. Di hari yang selanjutnya kita kirimkan via pos. Berarti itu juga ada hard file-nya juga ya Mbak ya? Enggak cuma soft file-nya juga ya? Jadi ada file asli, kita kasih 1 untuk file aslinya, kemudian yang satunya file hard copy-nya. Soft copy-nya gitu. Berarti udah komplit banget ya, udah cepet, udah komplit, fasilitasnya itu nggak cuman kayak filenya aja, cuman juga ada hardnya. Wah gila, keren banget nih PT Widya Prima Utama nih. Oke nih Mbak Iva, lanjut ya. Kalau nih Mbak, untuk bor geoteknik nih ya, itu estimasi waktu yang digunakan itu berapa lama Mbak? Dari proses pengerjaan lapangan sampai hasil pelaporan. Oke, nah misal juga nih, contohnya saya mau order nih 1 titik 30 meter. Nah itu berapa itu estimasinya? 30 meter, 1 kali 30 meter bersama uji labnya juga. Ada uji labnya juga Mbak? Iya, jadi kalau boring itu biasanya dilengkapi dengan uji laboratoriumnya. Oke. Nah, kalau untuk bor ini 1 kali 30 meter. Nanti hari pertama itu biasanya teman-teman lapangan akan mobilisasi alat ke lokasi. Nah, kemudian untuk 1 harinya itu bisa mengerjakan 1 sampai 6 meter. 1 hari 1 sampai 6 meter. Iya. Kemudian berarti waktu 30 meter itu bisa kita ambil rata-rata 5 meter gitu ya. 30 bagi 5 berarti 6 hari. Kemudian mobilisasinya ada 2 hari. Mobilisasi saat datang, kemudian saat pembongkaran alat. Nah, dengan setelah itu nanti kita bikinkan borlognya. Jadi selama mereka proses bor, untuk data-datanya akan diupdate setiap sore ke tim kantor. Nah, pada saat itu juga sudah diprogres untuk pelaporannya. Jadi nanti untuk pelaporannya yang sementara itu 3 hari setelah pekerjaan lapangan selesai sudah bisa keluar software-nya. Sementara ya ini. Kemudian nanti 1 hari setelah mobilisasi pulang, sampel data akan diprogres sama teman-teman tim laboratorium.
Itu sekitar kalau boring nih ya, biasanya ada yang paling lama itu namanya uji konsolidasi. Oke. Itu biasanya sekitar 12-an hari. 12 hari. Dengan pengoveran saat datang dan saat di akhir tambah 2 hari. Jadi sekitar 14 hari bisa di apa namanya, yang terakhirnya ini aja yang konsolidasi. Tapi untuk yang pekerjaan yang lainnya itu bisa lebih cepat. Jadi kalau di total untuk laporan resminya dari selesai pekerjaan lapangan itu 15 hari setelah pekerjaan lapangan sudah bisa terbit filenya. Wow. Gitu. Untuk jilid, cetak sama setelah di ACC kita butuh 2 hari untuk tanda tangan jilid. Kemudian hari ketiganya bisa kita post ke pelanggan. Oke, berarti totalnya berapa itu Mbak? Total ya, jadi 2 hari mobilisasi, kemudian ada 6 hari untuk boringnya, berarti ada 8 hari. 8. Kemudian uji labnya itu 2 minggu anggap aja ya. 2 minggu. 3 minggu lah. 3 minggu. Ya, 3 mingguan lebih ya. 3 mingguan. Wow. Sudah standar sih itu. Uji labnya memang agak lama. Oke. Oke nih Mbak Iva, terakhir nih ya. Untuk estimasi waktu yang dibutuhkan di pekerjaan lapangan sampai pelaporan untuk topografi. Nah, itu berapa lama Mbak? Topografi ya, sebagai contoh, kemarin kita ada topografi di Solo, itu luasnya sekitar 13.000 meter. Oke. Nah, pelaksanaan lapangannya 2 hari. Kemudian untuk gambarannya itu 3 hari. Ya, jadi setelah 5 hari ya, 2 hari lapangan, 3 hari untuk penggambaran. Dari datamnya ini pagi sudah bisa kita kirim ke file gambarnya. Nah, kalau topografi ini bisa langsung kita cetak. Iya, kita cetak, kita kirim via email dan WA, kemudian gambarnya kita postkan ke pelanggan. Jadi berapa ini? Kurang dari seminggu lah. Wow. Jadi kalau kita tarik dari awal ya Mbak ya, kalau Sondir itu yang paling best sellernya ya di WPU itu kurang lebih ya 5 hari ya, 5 hari. Terus kalau untuk yang CBR tadi hampir sama juga ya Mbak ya? Hampir sama. Terus untuk yang boring ya, itu 3 minggu untuk 1 kali 3 bulan. Ya, itu udah standar juga ya. Sama Kak yang topografi itu 5 hari. 5 hari. Wah, berarti emang kalau di WPU itu mengedepankan kecepatan dalam proses pengerjaan ya Mbak ya. Oke Sobat Sopil, sahabat sipil di seluruh Indonesia, itu tadi sedikit perbincangan kita mengenai prosedur pemesanan selesai file investigasi di PT Widya Prima Utama sama Mbak Latifah ya, yang udah kita sharing banyak banget ya hari ini Mbak ya. Iya sama-sama, jangan kapok ya Mbak ya, nanti kita ketemu lagi. Ya kita harus ketemu lagi, banyak banget nih yang masih harus kita bahas ya, mungkin buat Sobat Sopil yang mau tahu tentang file investigasi khususnya gitu ya. Oke, buat Sopil, sahabat sipil di seluruh Indonesia, sampai ketemu lagi di podcast Kes bareng aku. Sampai ketemu lagi, dadah, terima kasih.